Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali di udara dan saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat permainan Maze ya, berbasis PowerPoint. Baik, sebelum mulai kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mohon izin saya akan memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum membuat tutorial saya akan memberikan gambaran seperti apa permainan Maze ya di PowerPoint ini dan apa yang akan kita buat nanti. Ini saya sudah buat demonya. Saya perlihatkan saja di permainan untuk tingkat medium ya, sudah ada beberapa tantangan. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja seperti apa yang diinginkan dan untuk level usia berapa. Nah, teman-teman, di sini saya membuatnya ada beberapa slide ya. Di sini ada petunjuk permainannya juga dan perlu dipahami bahwa ini adalah permainan kursor ya. Jadi kursor yang berjalan ya menuju tujuannya sampai selesai. Berjalan di atas jalur dan kalau keluar jalur atau menyentuh tantangannya dia akan keluar ya, atau dikatakan gagal atau bisa mencoba lagi atau bisa juga game over ya. Semua bisa disetting sesuai dengan yang diinginkan teman-teman. Kemudian kalau klik klik tombol mulai, kemudian lanjut dan selesai pada area permainan. Dan setiap berhasil pada level 1 akan berlanjut ke level berikutnya sampai tujuan akhir atau selesai. Klik tombol mulai di menu utama. Nah, ini petunjuk permainannya ya. Nah, ini teman-teman saya buat menjadi 3 level ya. Untuk tahap medium saya sudah membuat banyak jalur di sini. Ya, untuk yang awal dasar sekali, nggak usah terlalu rumit dan kerumitan itu bisa kita setting dengan bentuk jalurnya yang lebih lebar, karena kalau keluar jalur kan mati nih ceritanya, game over. Jadi kalau jalurnya sempit pastinya lebih sulit. Nah, itu satu. Kemudian saya gunakan tantangan. Di sini saya gunakan gambar virus corona. Kalau kena berarti gagal gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian pada saat berjalan di jalur ini jangan sampai keluar jalur ini nih. Nah, kalau keluar jalur ini berarti gagal. Itu ya. Oke. Nih, dan ini adalah seperti rewardnya. Kalau kita berhasil memainkan atau sampai selesai akan muncul gambar ini. Kalau kita gagal akan muncul gambar ini. Coba lagi, pasti bisa, dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat oleh teman-teman sendiri, kreasi sendiri, tapi jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik karena ini adalah game edukasi. Kalau keluar munculnya terima kasih gitu. Dan semua ini tergantung teman-teman sendiri ya, membuatnya untuk desainnya bebas. Bisa nggak disesuaikan dengan tema ya silahkan saja, nanti munculkan temanya apa, tapi menggunakan permainannya dengan ini. Oke ya, ini kita demokan dulu cara bermainnya bagaimana. Nah, teman-teman, di sini di main menu ini atau menu utama ini ada tombol, ada button mulai dan petunjuk main. Kalau kita mengklik sekitarnya, kita tidak akan bisa. Tapi kalau di button ini kita klik, dia akan muncul dan berpindah ke slide yang lain. Seperti tunjuk main. Nah, ini. Ya, kemudian kita kembali lagi klik tunjuk main ya, kembali ke sini. Ini ada button home atau button petunjuk masuk ke main menu. Nah, balik lagi ke sini kan. Nah, ini baru kalau mulai, nah masuk di sini. Kita klik ini, sudah ada bunyi, kita berjalan, kita sudah mulai ya. Bismillah.
pelan-pelan saja, yang penting sampai tujuan. Dan ini melatih konsentrasi anak, fokus anak. Kemudian klik, harus diklik lanjut, dia akan pindah. Kalau tidak diklik dia nggak akan pindah. Seperti ini. Wah, saya harus muter karena di situ ada virus corona. Jangan sampai kita kena virus corona. Pelan-pelan ya. Iya, berhasil. Ini masih tergolong mudah. Terus, nah, oke, lanjut. Nah, harus diklik ya biar berpindah. Aduh, awas jangan sampai keluar jalur, karena kalau keluar jalur atau terkena virus corona, kita akan kembali ke awal. Kita coba deh, kalau misalnya kena gimana ya. Tuh kan, coba lagi, pasti bisa. Main lagi, mulai lagi, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Lalu ini, kalau keluar jalur gimana? Wah, tuh main lagi, kita mulai lagi. Lumayan ya, ini melatih kesabaran. Kalau dia nggak fokus, dia gagal, dia akan ulang terus menerus sampai berhasil. Nah, seperti ini. Mana nih? Oh ya, lurus saja, pelan-pelan, jangan sampai keluar jalur. Dah kena corona lagi, mulai lagi. Oke. Nah, teman-teman juga bisa setting anak-anak tidak memulai kembali lagi ke level 1 ya, bisa juga mulai ke level yang lain, tapi mungkin nanti settingannya akan berbeda. Maksudnya di main menu bisa juga dituliskan mulainya mau di level berapa misal, atau kalau mau nanti dibuat seperti yang saya buat ini, kayaknya ini lebih aman ya, karena anak-anak jadinya berlatih sabar, mulai dari awal lagi. Oke, saya muter ke sini saja supaya tidak terkena virus corona. Selesai ya, kamu hebat, keluar, udah selesai, ya tinggal di escape. Ini di escape ya, karena sudah selesai. Oke, ini yang bisa saya gambaran yang permainan meja sudah saya buat. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat tutorialnya seperti apa. Saya akan mulai ya. Pertama-tama buka PPT-nya di laptop masing-masing. Kemudian klik new. Kalau saya karena sudah terbuka, klik new ya. Teman-teman kalau pada saat pertama kali buka pasti muncul ini ya. Nah, pilih aja yang blank, yang kosong. Nah, ini. Kita hilangkan ini dengan cara di blok ya, di blok menggunakan mouse yang sebelah kiri, kemudian di delete menggunakan gunting ini. Oke, setelah itu kita awalnya bikin main menu dulu ya. Kita buat gambar background dulu. Backgroundnya mau apa, bebas ya. Jangan lupa kalau mau menggunakan background yang ada di laptop, siapkan dulu, download dulu. Jadi kita tinggal ambil saja. Nah, saya gunakan yang mana ya, ini deh. Nah, ini ya. Kemudian kita tulis ya di sini, insert word art, nama. Ini main menu. Nah, seperti itu. Oke. Mau dirubah hurufnya, klik home. Kemudian di sini ada huruf. Ya, ada font. Pilihan fontnya banyak, sesuai selera teman-teman saja. Mau diwarnai, di sini ada warna. Mau diperbesar juga boleh. Oke, menu utamanya ini ya. Kemudian kita mau buat buttonnya, klik insert, bentuk atau step. Mau bentuknya apa? Saya pilih bentuk ini aja. Ya, ini.
Kemudian saya tuliskan di sini level 1 misalnya. Kemudian ini saya mau bentuknya agak menonjol dan tulisannya lebih besar. Jadi ini seperti ini contohnya. Oke, kemudian untuk membuat button yang lain tinggal Ctrl D saja atau kopas dengan Ctrl D. Nah, Ctrl D. Ya, Ctrl D. Kita rubah jadi level 2. Baik, nah ini menu utamanya. Ya, kreasi masing-masing saja ya. Kemudian kita buat slide berikutnya. Ini belum bisa kita setting kalau belum ada slide-nya ya, yang lain. Nah, teman-teman, kita gunakan blank lagi, bisa juga menggunakan langsung di sini ya, blank. Nah, itu blank. Ya, oke. Kemudian kita ini buat level 1. Kita untuk membuat permainan match ini, kita membutuhkan background untuk jalur. Backgroundnya diambil dari bentuk juga, ya, di sini. Nah, tuh, misalnya begini. Mau di fullkan boleh, bebas ya. Mau di fullkan atau mau dikreasikan sesuai dengan selera teman-teman boleh. Yang penting kalau untuk jalur backgroundnya sendiri. Ya, tidak menggunakan background ini yang utama. Ya, tidak menggunakan background yang utama. Ini untuk mengatur, men-setting supaya kalau si kursornya itu mengenai background ini, dia akan game over atau mati ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita buat jalurnya. Jalurnya klik insert, tab, ya bebas. Kalau karena saya menganggap ini jalan, jadi saya gunakan yang kotak ya, yang kotak seperti ini. Dan warnanya saya bedakan karena ini sama dengan background boardnya. Nah, ini jalur ya, ini jalur atau jalan yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini saya hilangkan dulu outline-nya, nggak usah pakai outline. Jadi pada saat disambung-sambung dengan garis atau kotak yang sama, dia tidak terlihat ada potongan. Oke, sama cara kopasnya Ctrl D. Terserah mau buatnya bagaimana teman-teman. Ya, saya buat seperti ini. Ya, ini untuk tahap level 1 nggak usah sulit-sulit ya. Jalurnya nggak usah yang menjelimet, apalagi bikin labirin. Ya, khusus untuk anak-anak usia dasar menengah boleh lah, agak sulit sedikit, agak rumit ya, bikin labirin juga tidak apa-apa. Oke, kemudian ini saya tambahkan lagi di sini. Ini lumayan juga ya, panjang. Ya, ini jalurnya sudah saya buat teman-teman. Jalurnya sudah saya buat, kemudian saya buat startnya atau mulainya. Caranya kita pilih lagi save yang lain, terserah mau bentuk apa. Oke, saya gunakan bulat saja, gak beda. Warnanya jangan disama supaya tidak saru. Terus ini saya bikin menonjol. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya tulis mulai. Tidak terlihat, kita rubah warnanya ya. Sudah terlihat, kita rubah warnanya. Nah, ini mulai, kemudian saya kopas saja, Ctrl D. Di sini lanjut, karena nanti bisa lanjut ke level 2 secara langsung. Nah, oke. Dah, ini belum kita setting apapun ya, belum kita setting apapun. Tapi saya akan menambahkan button kalau dia tidak mau main lagi. Dia bisa kembali ke main menu. Caranya klik ya, kita cari gambar button yang saya sudah menyiapkan gambar ya untuk exit seperti itu, untuk keluar ya. Ini seperti gambar home, mana ya,
Nah ini saya akan pakai ini. Kita hilangkan background putihnya ya. Oke. Ya. Kemudian ini di level 1 boleh juga dituliskan ini level 1 gitu ya. Level 1. Level 1. Ke bawah. Nah, sini. Ya. Nah, ini kita setting dulu sebelumnya supaya nanti pada saat kita mau buat slide berikutnya untuk level 2, kita tidak perlu men-setting ulang atau men-setting lagi. Jadi untuk supaya dia tidak keluar supaya mendapat tantangan tidak boleh keluar jalur, kita klik bagian yang biru ini nih, background biru ini nih. Nah, ini nih. Kita klik ya. Kemudian insert, pilih action atau hyperlink, tergantung dari teman-teman ya yang di laptopnya seperti apa. Kebetulan saya menggunakan PowerPoint 2016 ini. Nah, insert link, kemudian mouse over. Ini kan ada mouse click atau mouse over. Nah, kita pilih yang mouse over ya. Ya, di mouse-nya kalau kelewatan di situ dia akan ini ya, kembali. Oh iya, sebelumnya saya belum buat nih. Dia akan kemana? Kita buat dulu ya. Misalnya kalau menang, kalau kalah seperti apa. Oke, saya buat dulu ya teman-teman. Saya buat dulu. Ini contohnya kalau menang. Kalau menang gambarnya seperti apa? Kita juga sudah harus menyiapkan di laptop kita. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya, ini gambarnya ini. Kemudian di sini saya tambahkan juga tadi dia kembali ke main menu. Nah, ini kembali ke main menu. Nah, ini mau ditambahkan kata selamat atau kamu hebat seperti tadi boleh saja ya. Itu bebas saja, karena ini saya langsung buat merubah gambarnya dengan background itu ya, jadi langsung full backgroundnya. Nah, ini kalau mau merubah ini bagaimana ya, merubah ini supaya backgroundnya tidak kelihatan putih, klik format, color, lalu set transparent color. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini kita buat agak ini ya, agak beda deh ya. Kita buat pakai save. Nah, ini gini deh ya, supaya agak lain. Jadi teman-teman tahu caranya ya. Nah, ini baru yang ini kita ganti gambarnya. Ini gambarnya dia gagal ya. Gagal itu gambarnya apa, mau pakai apa. Mana ya? Ini sedih misalnya. Tuh, seperti ini. Ya, kemudian ini yang belakangnya bisa kita ganti dengan yang lain. Ini mau dikecilin juga boleh. Nanti tuliskan gambar apa, tulisan apa, coba lagi ya, misalnya gitu. Ini nggak usah pakai outline ya, biar cantik. No outline. Terus ini menghilangkan putihnya bisa tidak? Bisa, sama caranya, format, color. Oh, nggak mau dia ya, jadi kita harus berikan gambar lain aja karena bukan dari gambarnya sudah PNG. Oh, tidak bisa. Oke, ini saja. Atau kita langsung ambil dari sini ya, insert picture ya, nggak usah pakai kotak. Insert picture, langsung pilih gambar tadi. Ini lebih pas ya, kayak gini. Ini bisa dirubah nih.
Nah kayak gini. Nah bisa dirubah. Coba lagi, misalnya tulis ya. Coba lagi ya, misalnya. Coba lagi ya. Nah ini bisa dipindahkan ke atas. Mau diganti tulisannya juga boleh. Misalnya gitu. Nah. Dan kita berikan dia button untuk bisa kembali ke menu ya, balik ke menu. Oke. Kita rubah dulu. Di kopas dari yang sebelumnya juga bisa ya teman-teman, kalau mau cepet di kopas dari sini, dari yang sudah ada. Oke baik. Nah ini ya, ini belum kita setting ya. Nah ini kita setting dulu ini. Jadi kalau dia keluar jalur, dia akan dia akan masuk ke slide ini ya, karena dianggap dia gagal. Jadi klik dulu ini bagian biru ini ya, ini tadi background ini yang tadi. Kemudian insert action, mouse over ya, mouse over kemana? Slide berapa? Slide 4. Slide 4 gitu ya. Misalnya boom. Oke. Nah kita mau bikin level 2, Ctrl D. Ini berarti berubah ya slide-nya. Kita cek lagi ya, dia mengikuti tidak. Oh mengikuti ya teman-teman ya, slide 5, karena dia akan berpindah ke gambar slide sedih ya. Coba lagi, jadi harus sering dicek. Nah ini otomatis dia sudah kita ikut settingan yang sama kayak gini. Oke. Nah ini kan sudah masuk ke level 2. Ini di level 2 kita akan setting ya. Gak mungkin dong dengan yang sama, dan kita tahu di mana nih lanjutnya, dilanjut sini. Berarti kita akan mulai di sini. Berarti ini tulisannya adalah mulai ya, dari sini. Nah dari sini kita mau rubah jalurnya, nggak mungkin kita bikin sama ya. Mau dipersulit dengan bentuk jalur atau jalan yang lebih sempit, atau mau bikin apa, bikin hambatan yang lain juga bisa. Nah berarti di sini diselesainya mau di mana terserah ya. Selesainya mau dipindahkan kemana juga silahkan. Pindahnya misalnya selesainya pindah di sebelah sini, ini selesai. Nah berarti ini kita buat sesuatu ya. Kita bikin jalur dulu ya teman-teman. Posisikan selesai ini button-button ini selalu di depan ya. Nah gitu. Nah ini seperti ini. Nah besok kayak gini. Mau bikin seperti apa tingkat kesulitannya itu terserah teman-teman semua. Sesuaikan aja dengan levelnya, level kelasnya ya. Seperti itu. Nah misal seperti ini ya. Oke, lalu ya, lalu kita buat tantangan nih. Kalau begini aja kan kayaknya kurang menantang ya, kurang menantang. Jadi kita bikin tantangan. Tantangannya ya bisa kita gunakan bentuk-bentuk di sini, bentuk-bentuk shape di sini.
Ya, ini seperti ini nih, bintang ini. Nah ya, nah ini bintang ini dengan ada beberapa poin starnya ya, boleh bebas aja ya. Nah misal saya menggunakan ini, kita rubah dulu ya warnanya biar nggak saru. Nah terus, nah kita kecilkan nih bintangnya jadi berbentuk baling-baling ya. Nah seperti itu. Nah kita bikin tantangan di sini, bebas tantangannya di mana aja. Mau bikin tantangan sesulit apapun itu mudah ya. Kita coba lagi yang lain, bikin tantangannya di sini misalnya, bisa lewat nggak ya gitu ya. Itu harus dipikirkan ya. Yang penting jangan bikin tantangan rumit tapi akhirnya tidak berhasil menyelesaikan masalah atau mereka tidak berhasil sampai tujuan ya. Jadi kita harus hati-hati membuat tantangan. Nah ini karena saya cuma bikin 2 level, jadi ya tantangannya sedikit agak banyak lah. Ya. Nah seperti itu. Kemudian saya mau tambahkan misalnya tadi saya pakai virus ya, pas banget kan dengan kondisi sekarang, ada virus, pengenalan virus, jangan sampai virus itu terkena. Jadi saya gunakan virus corona ya, kita gunakan virus corona, dia bisa terbang kemana-mana gitu. Cari saja, saya sudah save virusnya ini ya, mengerikan ya. Nah ini kita kecilkan, nah dia akan bisa berterbangan mungkin di sini, jadi dia akan turun ke bawah, naik lagi ke atas, atau kembali lagi, bolak-balik gitu ya. Nah seperti ini tantangannya ya. Kemudian ini belum disetting sama sekali ya teman-teman ya. Nah kita setting dulu di sini yang awal. Nah ini sudah nih, ini yang mulai ini kita setting dulu ya. Kita setting dengan cara klik insert, kemudian action ya, mouse click hyperlink. Ini slide-nya slide 2 kan, karena dia mulainya di slide 2, jadi slide 2. Nah gitu ya. Pakai musik boleh, bebas. Oke, nggak pakai musik juga nggak apa-apa, atau pakai sound effect maksudnya, bukan musik. Kemudian yang ini pastinya karena lanjut berarti harus ke next level ya. Kita hyperlinknya ke next level, ke slide yang level berikutnya. Bikin next level aja nggak apa-apa. Misalnya di sini laser gitu ya. Oke. Nah, di sini di level 2 kita akan buat karena tadi ya, ini kan lanjut nih, di sini mulainya nih. Nah, ini sama prosesnya, insert action, kemudian hyperlinknya ke slide ini, slide 3. Karena bermainnya di slide 3 kan? Oke, slide 3. Oke. Mau pakai bunyi boleh. Nah, oke. Nah, ini juga kalau selesai berarti selesai kan, finish, dia berhasil, sukses. Berarti kita harus setiap dia klik ini dia akan ke slide yang sukses, yang berhasil. Berarti ada di slide 4 yang kamu hebat atau apa gitu ya. Nah ini pakailah applause biar happy. Oke ya, ini sudah di setting ya, ini udah setting ini. Nah tinggal setting ininya nih, setting tantangannya ini mau digimanakan. Nah ini saya akan buat berputar. Caranya adalah animasikan, kemudian spin ya, emphasis ya, gunakan emphasis spin,
gunakan MP spin, dia akan berputar. Tapi kita harus setting juga nih kapan dia berputarnya. Menyalakan nih, klik animation pane-nya. Nah, di sini kita setting ya. Jadi di sini start with previous. Jadi pada saat mulai dia sudah bisa bergerak. Timingnya kita atur, repeatnya until end of slide, sampai slide-nya itu selesai. Jadi dia akan berputar terus. Oke, ini juga sama ya, yang bintang ini juga caranya kita bikin spin, dia berputar. Kemudian satu previous juga sama, timing ini juga sama, end of slide. Oke, ini juga sama ya. Kemudian spin. Timing, oh jangan lupa ininya, timingnya wait previous-nya jangan lupa ya, ininya wait previous-nya jangan lupa. Oke, ini satu previous atau after previous juga bisa. Jadi dia akan muncul setelah yang lainnya berputar, dia baru muncul, tapi dia tidak berhenti juga sama. Nah, ini agak beda karena kalau dia putar di situ, berputar di sana, tidak akan ngaruh ya dengan tantangannya. Jadi kita akan buat dia mondar-mandir ya, atas bawah. Oke, klik add animation, kemudian pilih ini motion pad. Teman-teman bisa juga milih dari sini ya, banyak sekali nih, tergantung kebutuhannya aja. Nah, saya langsung saja milih di sini. Di sini ada yang ke bawah. Nah, dia akan ke bawah. Nah, sampai sini ternyata saya mau tambahkan, dia sampai bawah sini. Nah, gitu. Klik aja ya, tahan, tekan, langsung turun ke bawah misalnya. Nah, ini juga saya akan setting dia timingnya itu until end of slide, dan diganti juga, jangan on start on click tapi with previous. Oke, baik, kita akan coba ya. Ini sudah disetting belum actionnya tadi? Oh, belum, mouse kliknya ini. Jadi kalau ini yang kalau dia klik itu setelah selesai, dia akan kembali ke slide main menu yang pertama. Oke, ini kita cek dulu sebelum kita coba. Nah, ini sudah mulai belum? Oh, belum juga. Ini akan kembali ke awal. Oke, ini bagaimana kembali ke awal juga, bikin begitu ke main menu ya. Oke, ini sudah belum? Dicek dulu ya teman-teman, supaya kita takut lupa ya. Jadi biar berfungsi, buttonnya itu biar berfungsi. Oke, udah ya ini. Oke, sekarang yang ini juga kita jangan lupa, ini juga buttonnya harus kita insert action atau hyperlink juga kemana ya. Kalau diklik ini berarti ke slide mana, slide level 1, di slide 2. Mau pakai suara juga boleh. Oke, ini level 2 nya kemana? Kalau mau dia langsung main di level 2, tapi kalau emang jenisnya berbeda ya, mungkin lebih pas ya kalau misalnya jenis permainannya berbeda, bisa kita gunakan ini. Atau kalau dia mau kalau ini lanjut ya gitu. Tapi kalau mau mulai dari level 2 juga nggak apa-apa ya, itu kreasi masing-masing aja. Lalu teman-teman, transisi ini belum kita rubah nih. Kalau masih seperti ini, berarti mouse-nya ini, button ini nggak akan berfungsi. Kalau kita klik di mana saja, dia masih bisa berpindah. Nah, kita harus rubah ya. Nih, maksudnya seperti ini. Kalau belum dirubah, tuh kita klik ini, dia langsung berubah ke sini.
gitu ya. Jadi ini harus kita setting juga. Caranya adalah transisi. Nah, yang di sebelah kanan ujung ini ada on mouse click, kita hilangkan. Nah, berlaku untuk semua. Oke, apply to all ya. Jadi secara otomatis dia tidak akan bisa mengklik selain di luar buttonnya. Kita coba ya, bismillah ya, kita coba. Nah ini nih, nah masuk level 1, kita mulai. Wah, tadi keluar jalur kan? Kalau keluar jalur berarti gagal. Coba lagi level 1. Harus cepet ya. Jadi mouse-nya itu harus cepat masuk ke dalam jalur. Kalau tidak dia akan gagal. Lanjut. Nah, lewat mana nih? Nah, ini butuh kehati-hatian, konsentrasi. Ya, sip. Oke, jalurnya sudah aman. Lewat mana ya? Lewat sini. Oke. Iya. Bagaimana kalau terkena? Nah, sip. Kalau kita terkena, oh, tuh kan, kena, ya gagal. Oke, baik. Seperti itu teman-teman. Cuma tadi saya yang ini belum saya rubah ya. Ini tetap harus disetting juga, insert action mouse over. Jadi kalau kena rintangan itu dia akan kalah, jadi masuk ke level 5. Oke, ini saya ganti dengan boom. Oke, ini juga ya. Jadi semua tantangan harus dirubah dulu ya. Kayak saya lupa tadi ya. Ke mouse over ya, jangan mouse click, mouse over. Nih, mouse over ke slide 5. Jadi kalau kena tantangan itu ya kalah, atau dia akan coba lagi. Boom. Nah, ini juga begitu. Mouse over, hyperlink, slide 5. Ini sama, boom. Oke, ini juga sama. Kalau kena si virus dia akan kalah. Kemudian ya, oke, kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Level 1. Ya, ini masih mudah. Klik lagi. Nah, ini udah mulai. Coba kalau kena tuh kan, kalau kena dia gagal. Level 2. Nah, harus cepet nih. Nah, ini. Nah, awas kena. Awas kena. Wah, kena ya. Seperti itu ya teman-teman gambarannya. Jadi jangan lupa tantangan-tantangan ini pun harus dirubah. Ini belum ya, salah ini tadi. Dirubah mouse over ya. Kalau kena bagiannya dia akan kalah. Jangan salah penempatan kayak tadi saya ya. Salah penempatan, tempatinnya di mouse click. Padahal harusnya di mouse over. Coba lagi ya. Di virusnya tadi ya. Level 2 mulai. Awas. Aduh. Level 2 mulai. Kena. Iya, sukses. Berhasil. Oke, seperti itu gambarannya membuat tutorial Mage. Selanjutnya silahkan kreasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usia peserta didik teman-teman semua. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.